lagi ya, nama saya Mehdi Deza. Kemarin kita sudah ketemu sih tentang keuangan ya. Sekarang kita belajar tentang BMC. Nah, apa itu BMC? Business Model Canvas. Nah, itu apa sih? Nah, Model Canvas sih. Nah, ini apa kok satu lembar gitu? Nah, ini namanya juga kanvas. Kanvas itu hanya satu gambaran begitu. Gimana caranya kita dengan satu gambaran itu bisa melihat usahanya teman-teman. Gunanya itu apa? BMC ini. BMC ini sebetulnya digunakan untuk melihat usaha kita itu secara general itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sekarang nih kalau misalnya teman-teman itu mau ketemu sama orang untuk misalnya untuk diskusi usahanya, kita akan belajar ya satu persatu. Nah, di sini kita lihat itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kotak. Nah, 7 kotak ini apa aja? Ada tentang produk, kegiatan utama, sumber daya utama, target konsumen, strategi penjualan, rencana keuangan, dan modal usaha. Nah, ini kotak-kotak ini dibuat sedemikian rupa supaya kita ini bisa langsung tahu sebetulnya usaha itu yang harus disiapin itu apa aja. Ini sebetulnya BMC itu kalau di kelihatan 7 itu kan ribet ya, sebetulnya cuma dibagi 2 secara umum. Satu sebelah kanan seperti ini, sebelah sini ini adalah di area eksternal atau daerah di luar kita. Nah, ini seperti apa? Seperti berhubungan dengan target konsumen, kemudian strategi seperti apa, kemudian modal, mungkin kita modal ini hanya dari diri sendiri, kita ada pihak ketiga. Ini itu sudah sini semua. Kemudian yang satunya lagi itu masalah tentang internal kita, tentang produk seperti apa, kemudian kegiatan utama itu berhubungan dengan apa yang utama yang dikerjain supaya produknya itu bisa bagus, bisa kita jual. Nah, kemudian sumber daya utama itu sumber daya itu apa aja? Ada 3 sih sebetulnya, ada alat, ada bahan, sama tenaga kerja. Nah, itu bagian di internal kita. Kemudian rencana keuangan. Nah, rencana keuangan itu otomatis apa yang harus kita siapin sebelum usaha dan nanti pada usaha. Nah, ini makanya seperti lagi kalau di mesin BMC itu seperti ini. Nah, terus ada lagi yang di pojok kanan sendiri nih, itu apaan sih? Itu sebenarnya penjelasan. Nah, ini nih ada nama usaha, judul usaha, dan deskripsi singkat usaha. Nah, masa sih kita mau usaha itu gak ada nama kan? Nah, minimal itu kita kasih nama lah, saya kira itu apa. Nah, kalau dicontoh di sini nama usahanya itu keripik ayam Japri. Nah, kalau otomatis keripik ayam ini kan otomatis cemilan karena harusnya dikulikan. Nah, kemudian deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu ya udah kita jelasin keripik ayam kita itu apa sih, keripiknya itu apa, manfaatnya itu apa. Nah, seperti ini ya. Jadi bahannya seger, tambah pengawet, penyedap rasa, kemudian untuk anak-anak sampai orang tua. Nah, ini deskripsi ini yang sebisa mungkin untuk mewakili usaha kita itu seperti apa. Nah, otomatis kita balik lagi ke BMC yang secara ya. Nah, ini sekarang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita sebaiknya ada orang yang dimulai dari
produk. Nah ini ada kita jelasin tentang produk yang ditawarkan itu apa, otomatis keripik ayam ya. Kemudian keunggulan itu apa, rasa enak, murah, gizi misalnya. Nah kemudian yang berikutnya perbandingan dengan produk lain. Nah ini sebetulnya penting karena apa? Dengan kita itu ngerti perbandingan dengan kompetitor, itu kita ngerti kenapa kompetitor itu lebih laris. Kemudian kita juga bisa tahu mungkin ada celah yang bisa kita selesaikan atau jadi tujuannya produk kita sini kita tanpa pengawet dan micin. Nah, mungkin kebetulan pakai itu ya tidak. Kemudian jumlah produksi ini kita juga harus tahu kemampuan produksi kita itu berapa. Misalnya per hari itu bisa untuk 20 bungkus misalnya ya, kalau itu tulis di sini. Nah kemudian ada gambaran jual produk ini kemana. Nah ini kalau di sini kantin sekolah ya nggak apa-apa kalau mau kirim ke sana. Nah kemudian yang kedua, kegiatan utama. Kegiatan utama itu apa? Kegiatan yang benar-benar mewakili produksi kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa produksi. Misalnya yang pertama itu otomatis beli ayam. Kalau kita nggak beli ayam kan mana bisa ya produksi kan. Kemudian yang kedua mungkin yang pertama itu menggoreng. Nah menggoreng yang benar tidak mudah kering atau keras. Itu tinggal di sini nanti tulis pelaksanaan tugasnya siapa yang bertanggung jawab kemudian supaya produk ini bisa berfungsi. Nah kemudian yang kedua, kegiatan utama. Kegiatan utama itu apa? Kegiatan yang benar-benar mewakili produksi kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa produksi. Misalnya kegiatan utama itu otomatis beli bayam. Nah kalau kita nggak beli bayam kan mana bisa ya produksi gitu kan. Kemudian yang kedua mungkin yang utama itu menggoreng. Nah, menggoreng yang benar tidak mudah kering atau keras. Itu tinggal di sini nanti tulis pelaksanaan tugas itu siapa yang bertanggung jawab yang menangani supaya produk ini bisa produksi dengan benar. Nah kemudian kita bahas tentang sumber daya utama. Sumber daya utama itu apa? Ya otomatis yang dibutuhkan itu apa aja? Alat. Nah kalau alat ini otomatis yang dibutuhkan ya jelas masalah kompor, masalah tabung gas atau penggorengan. Nah itu yang kita isi rinci kira-kira apa aja. Kemudian yang kedua masalah bahan. Nah bahan itu otomatis masalah ayam, kemudian minyaknya, nah kemudian tepung misalnya. Nah itu yang buat ditulis. Kemudian tenaga kerja. Nah tenaga kerja ini otomatis orang yang bagian goreng atau orang yang bagian packaging. Kan otomatis habis dari goreng kemudian dimasukin plastik kan disil gitu kan. Nah itu kan apa gorengan sama atau berbeda, yaitu yang tahu. Nah itu ada yang di sebelah kiri. Nah sekarang kita mulai coba bahas yang sebelah kanan setelahnya tentang target konsumen dan strategi penjualan. Nah kalau masalah target konsumen tadi kan sempat disinggung rupanya ingin jualnya itu di sekolah. Nah kalau kita bahas tentang target konsumen lebih spesifik lagi, target sekolah seperti apa, gimana, dan orangnya itu gimana. Nah itu yang kita gali. Misal kalau misalnya di sini otomatis sekolah di desa Tegalsari. Nah sudah tahu oh rupanya mungkin Tegalsari ini, desa Tegalsari ini rumahnya orang ini. Nah kemudian lebih spesifik lagi, nah
sekolah di Tegalsari kan mungkin dunia banyak, yang mana kayak gitu. Nah di sini makanya ada SD 1, SMP 8 sama SMA 2. Nah itu harus diversifikasi lagi kan. Nah kemudian sudah tahu sekolahnya, kemudian siapa sebetulnya yang diharapkan membeli produk kita. Nah kalau di sini sebetulnya ya bisa aja ya, bisa siswanya, bisa gurunya, bisa orang tuanya yang mungkin menjemput. Nah ini yang akhirnya tulis di sini. Nah kemudian kita bahas tentang bagaimana promonya. Nah kalau promo sih terserah aja ya, yang jelas kita tahu harga jual kita. Ya apa aja sih yang harus kita siapin? Pertama, biaya awal untuk memulai produksi. Jadi bisa masalah peralatan awal, kemudian bahan awal, ataupun marketing awal. Jadi yang berhubungan dengan awal-awal itu kumpulin jadi satu. Kemudian baru kita pikir masalah biaya bahan baku langsung. Jadi hanya berhubungan produksi langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah biaya tenaga langsung ini kalau misalnya punya pegawai ya dimasukin ada berapa, gajinya berapa. Kemudian kalau misalnya kerja sendiri ya jangan lupa untuk gaji diri sendiri juga. Kemudian biaya pendukung. Nah biaya pendukung ini mungkin masalah plastik, kresek mungkin, atau bahkan biaya marketing yang dilakukan tiap bulan supaya produk kita tuh dikenal sama orang. Nah itu nanti dikumpulin semua, nanti akan ketemu biaya HPP dan kita bisa tahu biaya dari modalnya itu butuh berapa produksi. Nah itu akhirnya kita tahu target jumlah berapa dan untungnya dari HPP dan harga jual itu untungnya berapa. Oke. Kemudian sudah ketemu butuh duitnya berapa aja. Nah kemudian kita ngeliat sih dompet kita, dompet kita tuh ada berapa. Nah jangan-jangan nih kita pengennya jualan begini tapi duitnya tidak ada, atau duitnya sedikit. Nah nggak apa-apa, tulis saja biaya tabungan pribadi itu ada uang berapa. Nah sisanya inilah mulai kita coba mikirkan dapat dana dari mana. Nah akhirnya semua ini definisinya itu sudah mulai kita tulis satu persatu. Ya jadi kalau namanya, jadi kalau kita gabung definisi kita itu seperti apa. Nah lihat ini ada di gambar ini. Jadi cara mengisi definisi kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama, usaha, deskripsi, sederhana. Nah kemudian produk itu ada tentang rasa enaknya, harga murah, bergizi, tanpa pengawet dan tanpa micin, kemudian produksi 20 bungkus per hari. Nah, ini tertulis di sini. Kemudian pilihan utama di bahan bayam di pasar, kemudian menggoreng. Nah itu tulis di sini utama. Kemudian sumber daya utama, alat penggorengan, bahan bayam yang bagus, kerja goreng dan packing. Nah, kemudian target konsumen. Nah ini sekolah di desa Tegalsari, siswa, orang tua dan guru yang 1, 8 sama 2. Kemudian strategi penjualannya, harga jualan 15.000, promo beli 10 gratis 1. Nah ini rencana keuangan. Ini contoh aja ya, mungkin butuhnya tuh kayak gini. Modal awal rupanya untuk bahan-bahan awal sama peralatan awal itu kurang lebih butuh 3 juta. Kemudian biaya bahan baku langsung 1 juta per bulan, harga kerja langsung 1 juta, biaya pendukung 1 juta per bulan. Nah total HPP kurang lebih 12.000. Nah kemudian modal utama uang pribadi, mungkin ada pinjam orang tua misalnya, ya segini totalnya semua. Nah akhirnya kan udah tahu sih, kalau udah ngeliat sekilas begini ya, definisi itu seperti ini, kita langsung ngerti, oh rupanya usahanya dia itu seperti ini. Jadi dia itu punya uang segini, kemudian dia HPP nya berapa, gajinya berapa.
jumlah produksi itu seperti apa, itu akan kelihatan semua, dan targetnya seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya tadi itu contoh jual produk ke sekolah-sekolah ya. Nah sekarang ini misalnya tiba-tiba ada masalah kayak corona seperti ini, nah sekolah itu harus libur, nah liburnya juga nggak jelas harus berapa lama. Nah itu kan jadi masalah kan misalnya kita masa mandek. Nah kita harus ada alternatif jualan produk kita itu harus bagaimana. Nah misalnya nih kita akhirnya memikirkan ya sudah targetnya itu kita rubah, misalnya jualnya ke online. Nah kalau misalnya ke online ya sudah, lihat nih PMC-nya yang sudah saya buat ini, contoh aja ya. Ini akan kelihatan yang warna biru ini kita ada perubahan dibanding PMC yang sebelumnya. Jadi ini kelihatan kalau dari produk tetap sama ya, kemudian kegiatan utama ada tambahan biaya marketing. Nah biaya marketing ini program marketing ini berhubungan itu misalnya nih butuh untuk desain marketing kit. Nah kalau misalnya kita jual online itu kan otomatis butuh desain, butuh kata-kata yang menarik, kemudian kits ya, misalnya kalau beli ini di sini, nah kayak gitu kan harus itu termasuk dari kegiatan utama. Nah kemudian sumber daya utama kita ketambahan ini alat packaging. Nah packing ini mungkin misalnya butuh untuk kardus, nah atau grab, itu kan misalnya ngirim ke jasa ekspedisi yang supaya aman dan rapi, nah kan juga ada tambahan lagi. Nah itu bisa di situ. Kemudian ada tambahan tenaga kerja sosmed. Nah sosmed ini seperti apa ya, otomatis kan kita butuh tambahan orang yang bagian menjawabin orang-orang kalau beli, entah lewatnya handphone atau lewatnya di komputer. Nah itu harus dijawab. Nah kemudian target konsumen, nah lihat nih wis berbeda kan, awalnya itu ke kantin sekolah, sekarang kita berubah menjadi ke reseller online. Nah ya jelas itu akhirnya nyambungnya ke marketplace atau mungkin kita punya web sendiri. Nah itu akhirnya target konsumen kita itu bisa begitu. Nah kemudian strategi penjualannya ya, mungkin karena kita itu jualnya itu lewat online, berarti kan bisa jualnya itu lebih mahal, karena nanti berhubungan dengan beberapa tingkatan reseller. Jadi kalau misalnya harga contoh di sini 20.000, nah kemudian strategi penjualannya mungkin kalau beli 5 bungkus menjadi 18.000, kemudian kalau beli 10 bungkus mungkin bisa jadi 15.000. Nah supaya orang itu bisa lebih banyak, harapannya sih begitu. Nah rencana keuangan mungkin contoh aja kurang lebih sama ya. Nah itulah ya sekilas. Jadi kalau kita main ngotak-atik PMC itu dengan satu halaman aja kita langsung udah mengerti perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Nah itulah kelebihannya PMC. Nah, oke teman-teman, semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk teman-teman dan akhirnya bisa teman-teman langsung praktekkan di usahanya masing-masing. Oke, salam sukses.